Baik, Shalom Sobat Pemenang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Stephen Ripalit, di dalam acara Indonesia Berteologi, bersama juga dengan kami Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel atau STTRM, dan ini merupakan salah satu program unggulan daripada kami secara langsung di dalam program Radio Viva SSK atau Radio Victorious Family, suara-suara kemenangan. Dan tentunya Bapak Ibu Sobat Pemenang bisa mendengarkan secara audio streaming ya, di mendownloadnya di aplikasi Radio Viva SSK di Android, itu di Play Store, juga di App Store-nya iPhone ya. Bisa download langsung Radio Viva SSK, dan Bapak Ibu tinggal mengklik di sana. Jadi itu satu aplikasi tapi banyak manfaatnya yang kita bisa temukan dan dengarkan di sana, karena ada beberapa link yang langsung tersambung dengan aplikasi tersebut ya. Bukannya begitu ya, operator ya? Ya. Dan puji Tuhan, kali ini saya akan berbicara di dalam acara Indonesia Berteologi ini masih lanjutan yang kemarin. Kemarin memang satu tema yang menarik, yaitu penyertaan Tuhan sempurna. Nah, sekarang ini saya melangkah lebih ini lagi perihal tentang fokus kepada Tuhan. Kalau kemarin penyertaan Tuhan yang sempurna, nah bagian daripada penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah yang menjadi hal yang utama juga yang menarik bagi kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah atau fokus kepada hal-hal yang tentunya yang bisa membuat iman goyah ataupun bertambah masalah dalam kehidupan Bapak Ibu, apalagi di situasi pandemik seperti ini, seperti keadaan saat ini yang tentunya sangat mencekam. Tapi saya percaya kita semua Sobat Pemenang akan dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan. Nah, tentunya apa dan bagaimana itu yang saya akan jabarkan. Mari kita minta tuntunan daripada Kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Kembali kami bisa berjumpa secara langsung lewat audio streaming ini Tuhan, di acara Indonesia Berteologi di Radio Viva SSK pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami mau membicarakan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami, baik di studio ini hamba-Mu, juga bersama dengan operator Bapak Peterson Landi, dan juga khususnya Sobat Pemenang yang selalu setia mendengarkan akan acara Indonesia Berteologi ini. Kami semua siap sedia Tuhan untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu, dan kami mau belajar lewat pengajaran Alkitabiah saat ini. Dan ini juga memberkati Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel dengan program Indonesia Berteologi ini. Terima kasih Bapak yang sangat baik, terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan akan perenungan dan juga pengajaran yang ada. Amin. Nah, Sobat Pemenang yang diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang akan menjadi tema sentral dalam perenungan kali ini adalah fokus. Yo, sama-sama dengan saya katakan fokus. Iya, fokus kepada Tuhan. Nah, ada satu filosofi kalimat yang sering kali kita dengarkan tentang kata fokus ya, yang juga mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan oleh para motivator dan lain sebagainya ya. Tetapi saya meminjam kalimat tersebut untuk membuka awal pembicaraan kita ini, yaitu tentang kata fokus ya. Nah, fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ya, seperti itu. Tetapi apakah fokus yang dimaksud di dalam filosofi kalimat tersebut? Ya, fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ternyata itu merupakan hal yang mempengaruhi setiap kita. Tetapi di dalam perspektif kekristenan, kata fokus itu juga saya mengaitkannya secara aktif ya, secara dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya
saya mengatakan pada kesempatan di dalam acara Indonesia Berteologi ini, fokus kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya saja kita mengejar kesuksesan dan kebahagiaan hidup untuk kita fokus, tidak. Tetapi dalam segala hal, in everything, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Nah, berbicara fokus, fokus itu merupakan suatu aktivitas ya, aktivitas konsentrasi kita, ya, terhadap suatu hal yang akan kita lakukan atau hal yang nantinya kita akan lakukan juga. Dan itu menjadi planning juga bagi kita secara pribadi, juga bagi keluarga kita. Dan apa yang akan kita lakukan tersebut, ya, itu kita akan fokus. Nah, berbicara tentang aktivitas konsentrasi kita, nah inilah yang saya mau bicarakan kepada kita. Harusnya yang menjadi aktivitas konsentrasi kita atau fokus kita bukan semata-mata hanya kepada kesuksesan atau kebahagiaan hidup saja. Tetapi yang lebih penting dan amat penting dan yang terpenting atau yang paling utama adalah aktivitas konsentrasi kita, fokus kita itu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan itu akan mempengaruhi secara konstruksi kita berpikir atau konstruksi kita dalam melakukan segala sesuatu yang diwujud nyatakan dalam tindakan kita. Nah, harusnya kita fokus kepada Tuhan agar seluruh elemen dalam kehidupan kita itu pengontrolannya jelas, dikontrol oleh Tuhan. Bukan kalau kita membuat satu plan dan mau katakan begini, pokoknya saya mau sukses, saya mau hidup saya bahagia. Itu saja yang menjadi fokus kita. Memang kedengarannya tidak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita bukan kepada Tuhan, ya perhatikan baik-baik, maka itu akan berubah. Nah, oleh karena itu sebagai satu ayat yang membimbing kita di dalam pembicaraan ini sebagai topik yang paling yang lagi hot saat ini ya, tentang kata-kata fokus tersebut, karena di luaran sana banyak sekali ajakan-ajakan seminar, ayo ikut seminar ini, kita fokus ke ini, fokus ini, istilah 5 langkah, 2 langkah, 7 langkah, ya 5 langkah meraih kesuksesan, 7 langkah meraih ini. Bung Operator pernah nggak diajak begitu? Pernah ya? Kita harus fokus ya. 1 langkah maju, 2 langkah mundur. 1 langkah maju, 2 langkah mundur. Nah, maksudnya begini nih. Tidak salah kita misalnya mau mengikuti seminar apapun. Tetapi kalau kita fokus hanya kepada itu saja, maaf kata, kita sepertinya meninggalkan Tuhan. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Padahal jangan menciptakan berhala-berhala baru dalam hidupmu. Tuhan tidak menciptakan berhala. Ini yang penting kita saya mau katakan kepada kita. Tetapi kitalah yang menciptakan berhala. Dan apa saja berhala itu? Banyak. Ya, termasuk yang kita senangi, hobi kita. Yang menggantikan posisi Tuhan itu masuk berhala. Iya kan? Seperti itu. Ingat baik-baik, Tuhan tidak menciptakan berhala. Tetapi manusia yang menciptakan itu. Maka Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia, menyembah Tuhan. Bukan menyembah apa yang kita buat, apa yang dunia buat. Seperti itu. Ya. Dan kenapa ada kata cemburu dalam Alkitab pertama kali? Ternyata kata cemburu itu keluar dari dalam Alkitab tersebut, Allah cemburu. Apa maksudnya? Kata cemburu pertama kali keluar oleh karena manusia menyembah yang lain. Oh, masa iya Tuhan yang menciptakan kita, tetapi kita sujud menyembah batu, menyembah gua, menyembah pohon besar, menyembah patung yang kita buat sendiri, yang manusia buat. Maka keluarlah kata Allah cemburu. Ya, bukan cemburu seperti lagi pacaran, terus tiba-tiba perempuan, cewek kamu, pacar kamu ngelirik laki-laki lain, terus kamu penempatan kata cemburu. Bukan seperti itu. Tapi kata cemburu pertama kali ada di dalam Alkitab oleh karena manusia sujud menyembah yang lain, membuat patung dan menjadikan Tuhan bagi mereka, Tuhan bagi mereka, Allah bagi mereka. Maka Allah cemburu. Nah, kenapa Allah cemburu? Ya karena Dia Allah yang ciptakan saya dan saudara, yang memberikan nefas atau nafas kehidupan kepada saya dan saudara. Nah, kemudian kita beralih fokus
kepada yang kita ciptakan atau yang kita planningkan, maka kita sedang menciptakan berhala di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini saya mau tarik kembali agar kita fokus benar-benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai alat pembanding sebagai ayat pembanding untuk kita duduk bersama di dalam pembicaraan ini, itu di dalam kitab Ibrani 12 ayat 2. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, di situ ada kata ajakan aktif. Marilah kita. Nah, kita di sini ini menjadi suatu alasan saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kata kita di sini ya bicara saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kata atau kalimat yang kita baca di sini adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Apa maksudnya? Artinya kita fokus hanya kepada Yesus. Nah, kalau kita naik ke atas untuk baca tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Ibrani 12 ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, ini berbicara nasihat supaya bertekun dalam iman. Salah satu ajakan aktif adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti orang yang beriman kepada Yesus Kristus, perhatikan baik-baik kalimat ini, dia harus melakukan segala sesuatu itu benar-benar matanya tertuju kepada Yesus. Kita masukkan kata fokus di sini, yaitu setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus dan yang mau melakukannya secara aktif, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia yang memimpin kita dalam iman. Wow, ini menarik sekali apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2 ini. Ya, Yesus sendiri yang memimpin kita dalam iman. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman kepada Yesus Kristus, apapun juga yang akan kita melakukan, segala sesuatu, saya mau katakan dengan jelas di sini bahwa semua itu kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, ada fokus utama kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kaitkan dengan keadaan pandemik saat ini. Kemarin saya bicara perihal tentang penyertaan Tuhan yang sempurna di era pandemik saat ini. Nah, di era pandemi saat ini juga fokus kita tidak boleh terpecah-pecah atau terbagi-bagi atau hanya fokus kepada pandemik ini saja. Tidak boleh. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian adalah kita harus tetap mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Even mungkin kita mengalami masalah di dalam situasi pandemik ini, mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit terjangkit oleh karena virus corona. Semuanya apapun yang engkau alami di era pandemik saat ini, jangan pernah itu semua menggantikan fokusmu dan beralih bukan lagi fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, sobat pemenang yang bersuka cita pada saat kesempatan ini. Dengan kata lain saya mau katakan kepada kita semua bahwa aktivitas konsentrasi kita, khususnya yang mengarah kepada kerohanian kita, seyogianya kerohanian kita benar-benar terbangunkan oleh iman yang fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bicara tentang fokus saat ini sangat kontradiktif ya dengan keadaan kekristenan. Masalahnya begini, sebagai suatu perbandingan, mengalami PHK, terus dia buka usaha mungkin jualan sembako lah atau makanan dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti ini, saya kasih contoh dekat, tadinya melayani Tuhan, terus tiba-tiba semua pending pelayanan, ya. Bersyukur operator Peterson Lani masih jadi operator, jadi aman-aman saja, ya kan?
Tetapi bukan berarti tidak fokus kepada Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Ya, itu nanti pembahasan berikut itu. Pembahasan berikut, aman dalam tangan Tuhan. Oh, itu bagus itu. Nanti kita kolaborasi dalam sisi teologisnya. Nah, contoh begini, pelayanan terpending semua. Ya. Terus kemudian, maaf kata pinjam satu kalimat begini. Sedangkan penghasilan yang Tuhan berkati kepadanya lewat pelayanan tersebut. Ya kan? Nah, ketika terjadi pandemik seperti ini, semua pending. Tidak ada lagi pelayanan. Ya kan? Nah, disinilah, ini perhatikan baik-baik ini. Disinilah ujian yang sebenarnya kepada seorang pelayan Tuhan itu. Apakah dia masih mau fokus dalam pelayanan dia, atau dia beralih fokus untuk mempertahankan hidupnya, istri dan anak-anaknya, keluarganya. Ya kan? Akhirnya banyak tawaran datang misalnya. Kerja ini, kerja itu, dan seterusnya. Atau mungkin berusaha, jual ini, jual itu, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tentunya tidak. Tetapi yang saya mau katakan, kalau itu kita putar fokus kita untuk mencari makan demi sesuap nasi agar bisa bertahan di masa pandemik, itu salah. Itu yang tidak boleh. Itu yang saya katakan dari tadi. Jangan tukarkan fokus kita kepada hal yang baru yang akan kita lakukan di era pandemik ini, dan kita meninggalkan Kristus. Nah, boleh. Nah, jadi boleh nggak kita berusaha, berkarya? Saya katakan 100%. Boleh, bukan tidak. Tetapi yang tidak boleh, fokusnya itu engkau ganti, engkau tukar. Jadi engkau tidak melayani lagi, berdoa sudah tidak, baca Alkitab sudah tidak baca Alkitab lagi. Orang mau sharing Alkitab, engkau tidak punya waktu lagi. Orang ingin minta engkau doakan, engkau tidak punya waktu lagi. Kenapa? Karena engkau telah sibuk dengan pekerjaan yang baru dalam tanda petik. Ya, bukan lagi di area pelayanan. Bukan lagi di area ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu banyak ya. Misalnya gini, contoh, bung operator kita ini. Dia sebagai operator di radio. Itu ladang dia yang Tuhan percayakan. Ya, saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang dosen teologi, saya juga konselor. Ya, itu ladang saya. Nah, akan tetapi ketika terjadi situasi pandemi begini, saya misalnya keluar dari ladang utama saya berganti ladang. Nah, terus kemudian saya tidak mengakui ladang saya lagi ini. Yang pertama yang Tuhan percayakan sebagai seorang gembala, sebagai seorang pelayan. Dan kemudian kita eksis di ladang yang baru, kita lupakan domain utama, kita adalah seorang pelayan Tuhan. Ini yang tidak boleh. Dan ini menjadi troublemaker dalam kehidupan kita. Dan disinilah yang disebut dengan bergantinya fokus. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Padahal sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya, sejago-jagonya kita dalam berbisnis, dengar baik. Kalau Tuhan tutup semua pintu, mau buat apa? Kita mau bikin kalkulasi apapun, perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau Tuhan tidak berkenan, mau bikin apa? Ya kan? Kalau Tuhan tidak izinkan, mau bikin apa? Mau jadi apa? Mungkin Anda berusaha ini itu, kelihatan keuntungan hebat luar biasa, tapi Tuhan tidak berkenan karena engkau menghalalkan segala cara. Jadi bagaimana sebenarnya ini Pak Pendeta, Pak dosen, bagaimana ini? Saya mau tarik kembali kita kepada konsentrasi kerohanian kita. Aktivitas konsentrasi kerohanian kita itu bicara fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada jualan-jualan Anda. Seperti itu maksud saya. Oh, berarti boleh dong kita tetap berkarya, misalnya saya berbisnis ini, berjualan ini, boleh. Asalkan fokusmu tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kaitan utama? Yang pertama adalah engkau selalu mengandalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatanmu, bukan andalkan landang barumu dalam tanda petik, bukan andalkan hobi barumu dan lain sebagainya ketika di era pandemik ini. Tetapi engkau tetap mengandalkan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan sisi pelayananmu yang utama. Karena ada bahasanya itu domain. Domain kita yang Tuhan percayakan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan di ladang Tuhan, khusus misalnya sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, sebagai seorang konselor untuk pemenangan jiwa-jiwa.
Jadi misalnya ketika kita mungkin Tuhan percayakan di era pandemik ini ada usaha baru, oleh karena Tuhan juga izinkan, saya mau katakan tetap fokus kepada Tuhan, karena Anda bukanlah tukang jualan sabun, bukan tukang jualan kue, bukan tukang jualan masakan dan lain sebagainya, tapi Anda adalah sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, fokus dalam segala hal yang kita lakukan kepada Kristus, ini menjadi sangat penting bagi kita di era pandemik saat ini. Bicara mengandalkan Tuhan, itu bicara juga fokus kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, esensi yang paling utama di dalam kata mengandalkan Tuhan secara eksplisit adalah fokus kepada Tuhan. Itu benar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sobat pemenang yang bersuka cita, yang sedang mendengarkan akan acara Indonesia Berteologi di Radio Viva SSK ini, saya mendorong kita dengan aktif. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, ya, baiklah itu masuk dalam suatu aktivitas kerohanian kita, konsentrasi kita, itu tetap terfokus kepada Tuhan. Ya, silakan saya mendorong bahkan jemaat yang saya gembalakan, bahkan ada beberapa orang yang konseling dengan saya, banyak Bapak Ibu. Hampir tiap hari saya melayani konseling, bukan hanya berdoa. Pak, salahkah saya kalau saya berjualan saat ini? Saya bilang tidak salah. Apa yang salah dengan itu? Tidak salah. Salah nggak Pak kalau saya berusaha? Tidak salah, silakan. Itu namanya kalian mau berkarya dengan hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan kepada Anda. Tetapi, sekali lagi, kalau Anda mau lakukan hal itu, pastikan dulu bahwa fokusmu tetap kepada Tuhan. Ya kan? Kalau kita pastikan fokus kita tetap kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan, Tuhan izinkan engkau melangkah, maka Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang akan buka jalan usahamu saat ini di era pandemik. Ya, engkau berbuka bisnis yang baru, Tuhan akan buka jalan. Karena apa? Karena engkau fokus kepada Tuhan dan engkau berkarya dengan hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan kepadamu. Aktivitas konsentrasimu tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini kalimat yang sangat-sangat menarik bagi saya. Secara sisi teologis ini merupakan ajakan dan juga sebagai satu perintah. Kalau kita sering kita bahas di kelas teologi di STTRM, di sana dikatakan present aktif imperatif atau kalimat perintah langsung. Nah, kalau bicara kalimat perintah langsung itu berarti ya harus kita lakukan terus-menerus. Nah, kalau ini bicara imperatif, ya, ini merupakan kalimat perintah. Sekaligus ajakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena kalau kita tidak pahami apa yang tertuang di dalam kalimat ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita akan bertukar fokus bukan lagi kepada Yesus. Tetapi pahami ini merupakan suatu ajakan aktif dari Alkitab untuk kita fokus kepada Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Analogi praktisnya adalah, kalau kita melihat seseorang untuk kita mengenalinya, supaya kita bisa mengenalinya, kita tidak bisa melihat ke kanan atau ke kiri. Kita akan tetap memandang orang itu tersebut. Ya kan? Kita akan melihat dia. Oh ya, dia itu. Oh iya. Tapi agak berubah sedikit ya. Nah, kita semakin kita fokus, semakin kita mengenali. Betul tidak? Tapi coba kalau kita melihat, habis itu lihat ke kanan, lihat ke kiri. Bertanya, dia nggak itu? Nggak tahu. Karena kenapa? Fokus kita berubah. Nah, demikian dengan fokus dengan mata yang tertuju pada Kristus. Kalau mata kita tertuju pada Kristus, walaupun ada di sebelah kanan masalah, ada di sebelah kiri masalah, di depan dan di belakang, tetapi kita tetap fokus kepada Yesus, maka ada hal yang akan kita dapatkan, pertolongan daripada Tuhan.
Roma 8 ayat 31 bicara tentang jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Asal engkau benar dalam kehidupanmu, maka Tuhan ada di pihak orang benar. Kan dikatakan jika Tuhan di pihak kita. Nah, Tuhan itu di pihak orang benar. Jangan memakai ayat itu untuk melegitimasi perbuatan dosamu. Engkau tampar orang, engkau bilang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Enak saja. Kamu mau menindas orang pakai ayat Alkitab, ya? Mau menipu orang pakai ayat Alkitab. Ya, seperti yang minggu lalu tentang penyertaan Tuhan. Meskipun kena tipu sama orang lain, itu jadikan pembelajaran awal dalam hidupmu. Apakah Tuhan tinggalkan kau? Biarkan kau? Tidak. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal itu untuk membentuk karakter iman kita sebagai semakin kuat dalam Tuhan. Nah, kata fokus ini sekali lagi berhubungan dengan iman. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ternyata selain Yesus kenapa Yesus memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan? Ternyata supaya kita dibawa kepada kesempurnaan itu. Memang kita adalah serupa segambar dengan Yesus. Imago Dei. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar. Tetapi ketika kita masih ada di dunia ini, sebelum Tuhan panggil kita untuk bersama dengan Dia di surga yang kekal, pastikan tiketnya atau kata kuncinya adalah imanmu itu ya harus terus fokus kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Oh, ini luar biasa loh. Ya, kepada kesempurnaan. Dan dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, sobat pemenang. Kalau kita tak fokus di era pandemik ini, maka ada Alkitab juga sebagai satu bandingan ya. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan di kitab Mazmur, walau 1000 reba di sisi kiri, 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya menonton saja, itu tidak akan menimpamu. Ya, itu ayat perbandingan. Artinya waktu itu kan dipakai untuk di peperangan maksudnya ya kan. Artinya Tuhanlah yang berperang ganti engkau. Dan engkau hanya melihat roboh di sebelah kanan, roboh di sebelah kiri. Engkau hanya menonton saja, itu tidak menimpamu. Dan bahkan ayat ini dipakai juga di situasi pandemi virus corona. Itu loh. Padahal secara konteks ayat ini jelas pemazmur katakan di dalam ketika engkau mengalami peperangan dalam kehidupan. Ya. Nah, masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang artinya mereka yang kalah dalam permasalahan tumbang kiri kanan, asal engkau tetap fokus kepada Tuhan, melakukan dengan iman yang tertuju kepada Yesus, maka Tuhan yang membelamu, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Engkau tidak akan tumbang, engkau tidak akan rebah. Tapi sebaliknya, engkau bisa berdiri kembali sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kenapa? Karena kita fokus kepada Yesus, Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Wow, ini luar biasa loh. Jadi saudaraku, sobat pemenang yang diberkati Tuhan, secara jelas, ayat ini mengajarkan kita, fokus yang masuk dalam kategori fokus. Saya sudah berulang-ulang bilang, ternyata ayat ini mau mengajarkan kita agar aktivitas kerohanian kita, aktivitas seluruh konsentrasi kita, perhatikan baik-baik, semua itu hanya tertuju pada Yesus saja. Ya, hanya tertuju kepada Yesus saja. Tidak boleh ada yang lain. Maka di sini dipakai kata mata yang tertuju kepada Yesus. Ya kan? Mata yang tertuju kepada Yesus. Fixing our eyes in Jesus. Ya. Benar-benar kita memastikan. Ah, ini loh. Ya kan? Dalam bahasa Inggris memakai kata fixing our eyes in Jesus. Artinya benar-benar kita, sudah nggak bergeser fokus kita. Contoh, yang kuda. Pernah ke Manado toh? Naik bendi pernah.
Nah, Benji di sini pernah. Oh, pernah. Ya itu kalau kuda kan dia Pakai kacamata. pakai gini kan, kiri kanan kan, ya, Kacamata kuda. kacamata kuda supaya dia ngapa itu? Nggak lirik. Nggak bisa lihat kanan kiri kan, gitu. Akhirnya dia tetap fokus ke depan, seperti itu. Bukan berarti kita harus kayak kuda, nah seperti itu. Harus pakai apa namanya kacamata kuda itu biar hanya fokus ke depan saja. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan sini adalah seluruh eksistensi kehidupan kita, atau saya katakan aspek kehidupan kita. Mau kita bergerak, berjalan, melihat, berpikir, melakukan, mewujudkan di dalam tindakan nyata kita. Ya, haruslah semuanya itu kita arahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa fungsinya kalau kita tujukan, arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang paling mendalam dari konteks perenungan ini adalah kalau kita fokus atau tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Jauh dari otak dan pikiran kita, pikiran-pikiran kotor. Jauh dari tangan-tangan kita ini yang rela, yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Jauh dari mulut lidah kita ini untuk selalu memaki orang, untuk menceritakan keburukan orang lain, untuk mencari-cari tahu tentang orang lain dan menceritakan orang lain kepada orang lain juga. Atau pikiranmu ini akan selalu jauh dari pikiran-pikiran yang kotor lah yang saya katakan tadi. Dan pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang tidak bersungut-sungut dalam hidupmu. Ya, makanya di status Facebook saya, Pendeta Stephen R. Palit, saya katakan tadi janganlah membuat rusak hidupmu dengan persungutanmu, tapi buatlah hidupmu bersukacita dengan ucapan syukurmu. Mantap. Iya. Nah, kebanyakan kita merusak hidup kita dengan persungutan kita, ya kan? Nah, Bung Mulani sendiri kan pernah belajar Alkitab. Bersungut itu seperti apa sih? Ngomel, ngomel. Mau disuruh melakukan sesuatu tapi nggak terima gitu, dan ya melakukan tapi dengan berat hati. Berat hati. Itu bersungut. Dan kemudian gini, bersungut itu seperti protes Tuhan. Itu kata ganti kata kerja yang utama itu. Orang yang suka bersungut itu orang yang suka protes Tuhan. Contoh begini, kenapa kok begini? Orang Manado bilang. Orang Jakarta begini, kok kayak gini mulu? Yang lain dong, ganti dong. Nah sekarang dia ngomong ke siapa? Nah mungkin dia ngomong ke tembok. Pasti sasarannya Tuhan. Karena dia orang beragama. Ya kan? Makanya saya mau katakan kepada kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak kita secara aktif. Ya, jangan rusak kehidupan kita dengan persungutan kita. Jangan rusak, saya pakai kata reputasi hidup kita. Yang sudah baik menjalani kehidupan ini dengan persungutan kita. Bapak Ibu, mau sampai di mana engkau simpan durian, tetap akan keluar baunya. Ya kan? Mau sampai di mana engkau simpan, saya orang begini, tapi ketika engkau bersungut, keluar. Baunya keluar. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, hal yang harus saya katakan di sini adalah mari tetap berkonsentrasi kepada Tuhan seluruh eksistensi kehidupan kita. Aktivitas kerohanian kita harus tertuju kepada Tuhan. Ya, kata yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling top perihal kasih adalah ketika kita mampu mengejawantakan dalam kehidupan dalam keadaan susah, sangat-sangat susah. Itulah level paling tinggi pengucapan kata kasih. Ya kan? Kalau Anda masih pegang uang banyak terus bilang, saya mengasihi, itu belum teruji, bos. Makanya saya bilang level paling tinggi untuk menerapkan kata kasih ketika engkau ada pada hal yang paling terpuruk, tapi engkau tetap eksis dalam kata kasih tersebut. Demikian dengan fokus ini. Paling tinggi level top fokus dalam kehidupanmu. Apabila engkau dalam situasi terpuruk sekalipun dalam kehidupanmu, engkau tetap fokus kepada Tuhan. Ya, Ya kan? seperti
waktu Tuhan Yesus jalan di atas air. Ya betul. Oh Petrus. Ya, ketika Ah. Petrus lihat engkau itu Tuhan, ya. Ya. Kalau memang Tuhan suruh saya ke Sana. sana. Oh, kemari. Betul. Jalan, ya? Jalan. Jalan kan Petrus. Iya. Mungkin ada berapa langkah yang tidak dicatat kan berapa langkah. Iya betul. Namun ketika dia mulai rasa kiri kanan, ada angin, ada gelombang. Betul. Dia Jatuh, tenggelam. Artinya waktu dia selama dia fokus lihat Ah. Tuhan, nggak mau rasa kiri kanan, dia tetap bisa berjalan di atas air. Jadi waktu dia mulai biarkan perasaannya, Ya. pikirannya, terus dia nggak melihat lagi kepada Tuhan, dia tenggelam. Tenggelam. Tapi waktu dia tenggelam, dia kembali Fokus. sama Tuhan lagi, dan bilang Tuhan tolong. Tuhan angkat. Iya. Jadi itulah yang disebut dengan fokus kepada Tuhan walaupun di situasi terpuruk, termasuk ketakutan. Makanya orang kalau ketakutan hilang akal, jalan buntu. Dan orang kalau sudah jalan buntu hilang akal, masuk kepada konteks seperti tidak ada Tuhan lagi dalam hidupnya. Hilang Tuhan. Hilang Tuhan, bukan lagi kehilangan akal, tapi kehilangan Tuhan. Oh ngeri kalau kita orang Kristen suka kehilangan Tuhan. Wah ini bahaya. Nah makanya Petrus tadi ketika dia fokus kepada Tuhan, dia berjalan loh di atas air. Wah itu jangankan 2 langkah, baru berdiri aja itu udah, wah itu udah jangan dihitung langkahnya, udah mustahil, ya kan? Berdiri aja di atas air itu sudah hebat, ya kan? Banyak kan tipu-tipuan yang dipakai oleh orang-orang untuk berjalan di atas air. Wah tipu-tipuan apa sih namanya? Trik ya. Memakai trik untuk mereka bisa berjalan, sulap dan lain sebagainya. Tapi waktu Petrus itu bukan sulap, bukan sihir, itu nyata, dan itu firman Tuhan mengatakan. Jadi tapi ketika dia berjalan, nah ini nih perhatikan baik-baik, ya. Waktu dia berjalan, mulai timbul keraguan. Awalnya dia yakin, bayangkan dia tantang Tuhan loh, ya kan? Jikalau engkau Tuhan, ya kan, ajaklah aku ke situ, ke tempat di mana engkau berdiri, ya kan, misalnya. Waktu bilang, oke silakan berjalan. Bayangkan coba, Tuhan sudah izinkan. Tapi di tengah perjalanan, dia ganti fokus. Ini Tuhan apa bukan nih? Akhirnya dia tidak percaya dengan keadaannya. Nah betul. Wow, saya bisa jalan di tengah Betul. air. Itu bisa jadi, itu bisa juga. Dia tidak percaya dan akhirnya dilihat kanan, dilihat kiri. Akhirnya sudah. Jadi dalam persoalan ataupun berjalan di atas masalah, ataupun kita menang terhadap masalah. Ya. Tetap jangan sampai menggeser fokus. Iya. Ada orang kan waktu dia dalam masalah doanya kencang banget. Oh, fokus pada Tuhan. Pokoknya Tuhan. Pas sudah terjawab doanya, dia mulai nggak fokus lagi. Betul. Sering terjadi. Betul. Kan? Jadi fokus itu saya sudah bilang tadi, before and after. Ya. Sebelum engkau menang dalam masalah, engkau fokus. Tapi after engkau menang atas masalahmu, engkau harus fokus. Tetap fokus. Maka lebih fokus. Makanya tadi sore saya ngobrol dengan seorang teman bicara tentang hal kebaikan. Saya bilang begini, satu kalimat saya katakan begini. Kenalilah kebaikan Tuhan, maka engkau akan pahami Tuhan. Nah, banyak orang tidak paham Tuhan karena tidak mengenali kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang dia tahu kebaikan Tuhan kalau dia berbisnis untungnya 100%. Baru wah Tuhan Yesus baik. Ya, tapi kalau nggak ada keuntungan, Tuhan nggak ada. Nah, makanya kalimat yang saya pakai dalam pembicaraan konseling tadi, saya katakan begini. Kenalilah kebaikan Tuhan dengan benar, maka engkau akan memahami Tuhan. Nah, banyak orang Kristen, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi dia tidak pernah kenal bahwa itu kebaikan Tuhan bagi dia. Maka dia tidak pernah memahami Tuhan dengan benar. Itulah kalau berusaha dia pengen untung yang banyak, berarti fokusnya kan bukan ke Tuhan. Yes, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Iya. Tapi kalau dia berusaha, yang penting dia melakukan bagiannya dia. Betul. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Betul. Contoh nih, seperti kita STTRM ya, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Di era seperti ini, kita berupaya berinovasi agar fokus untuk mencerdaskan umat, dalam hal ini mahasiswa, itu terrealisasi, termasuk dengan program-program yang ada. Terus kemudian kuliah online mengikuti dari Dikti, PD Dikti ya, dan juga Kemenak. Ya. Tetapi walaupun kita sudah lakukan semuanya itu dan kita anggap ini terbaik, bagus nih. Nah, kita harus kembali lagi fokus kita kepada Tuhan.
Jangan itu terus yang kita fokuskan. Makanya ada pengajaran secara sisi teologis tentang doktrin tentang Allah. Kita harus mengenal identitas Allah, gelar-gelar Allah, kemudian hal-hal yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma mau tahu, yang penting Tuhan Yesus yang saya tahu adalah Tuhan, ya sudah. Nah, di STTRM, di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, kita mengajarkan sedetail-detailnya. Siapa itu Allah? Ya, dalam berbagai perspektif. Kemudian, eksistensi Allah seperti apa? Kemudian, gelar-gelarnya seperti apa? Ya kan, penyebutan nama. Ya kan? Kemudian, Bu Lani sudah belajar itu. Kemudian, tentang, yang saya jelaskan kemarin di penyertaan Tuhan tentang Allah kita adalah Maha Hadir, Maha Kuasa. Ya. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan itu. Ya kan? Kita akan mengalami kemahakuasaan Tuhan itu. Maka penting bagi kita untuk berkonsentrasi dalam aktivitas kerohanian kita kepada Tuhan. Jangan, maaf kata ya, nanti rohani kalau kita sedang bicarakan Alkitab. Ya kan? Atau kita ngobrol begini. Tapi kalau kita sudah di luaran sana, sudah berubah kita. Sudah rohana. Aduh, itu bahaya. Akhirnya terganti konsentrasi kita. Itu yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu, sobat pemenang yang diberkati Tuhan, mari saya mendorong kita fokus kepada Tuhan dan jangan kita rusak fokus kita kepada Tuhan. Tapi sebelum lanjut, sedikit saya mau menyampaikan informasi tentang STTRM. Tadi di depan cuman beberapa hal saja ya. Nah, program ini terselenggara atas kerjasama ya Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel dan juga Radio Viva SSK. Nah, Radio Viva SSK ini sudah eksis puluhan tahun lamanya. Kurang lebih 10 tahun ya. Ya. Sudah eksis untuk menjangkau sobat pemenang sebagai sapaan akrab daripada radio ini. Dan ini program Indonesia Berteologi ini salah satu program unggulan dari STTRM atau Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Nah, saya sebagai Kepala Pers dan Media Informasi STTRM, juga sebagai dosen teologi, dosen tetap di sana. Nah, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk belajar teologi, ya, untuk menggali kebenaran Alkitab secara mendalam lagi, ya. STTRM adalah tempat yang tepat untuk Bapak Ibu belajar. Ya, kami membuka 5 prodi program studi. Yang pertama, strata 1 teologi, S1 teologi. Ya, kelulusannya disebut STH. Kemudian strata 1 pendidikan agama Kristen. Kelulusannya itu disebut dengan gelar SPD. Tadinya pakai K, sarjana pendidikan agama Kristen. Sekarang berdasarkan dikti ya, seperti itu. Kemudian strata 2, S2 S2 teologi, kelulusannya nanti magister teologi atau disingkat MTH. Kemudian S2 pendidikan agama Kristen, kelulusannya MPD, magister pendidikan. Kemudian S3 kami strata 3 doktor teologi. Ya, DTH seperti itu. Nah, kami sudah terakreditas. Ya. Nah, S3 sementara di reakreditas, kita sedang berjuang. Kemudian STTRM juga secara institusi sudah terakreditas. Luar biasa. Dengan predikat baik. Jadi bersyukur dari sekian banyak STT yang ada di Indonesia, tidak banyak yang sudah terakreditas secara institusi. Tetapi STTRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, salah satu STT yang tidak banyak itu yang sudah mendapatkan akreditas secara institusi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang mau belajar teologi, mau menggali atau kita mau lebih lagi percaya diri dalam tanda petik untuk ada di ladang Tuhan di pelayanan, STTRM atau Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel adalah tempat yang tepat. Memperlengkapi. Saya teringat founding father ya, pendiri ya,
senior pastor kita, Bapak Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit, ya, untuk memperlengkapi sebanyak-banyaknya hamba Tuhan. Itu kata-kata yang saya ingat, gitu loh, di dalam mendirikan STTRM ini, ya. Beliau memiliki visi ke depan adalah untuk memperlengkapi sebanyak-banyaknya para hamba Tuhan. Karena yang kuliah di kita banyak juga pengerja, ya, yang sudah melayani di gereja tapi minim pengetahuan teologi. Ada juga yang memang mahasiswa TO, artinya SMA selesai langsung kuliah. Nah, dan kami membuka kelas pagi untuk yang S1, kelas malam itu untuk yang S2, dan juga sore, dari pagi, sore, dan sampai malam itu kelas S3. Kita perkuliahan yang ada. Dan juga diajar oleh para dosen-dosen yang mumpuni, Bapak Ibu, Sobat Pemenang. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas untuk bergabung dengan STTRM, ya. Silakan juga mengunjungi STTRM di website yang ada. Juga Bapak Ibu bisa download aplikasi Radio Viva SSK. Di sana juga ada informasi tentang STTRM. Ini sangat penting sekali. Penting sekali. Apalagi memang Sobat Menang yang terpanggil untuk melayani. Semangat melayani boleh. Iya. Tapi kalau tidak disertai dengan Pengetahuan atau tidak diperlengkapi, nanti bisa bukan ini ya. Apalagi namanya pelayanan itu kan lebih luasnya. Iya. Karena proses kehidupan tuh bukan hanya berada di kehidupan berjemaat, sampai di pelayanan pun ada proses-proses. Iya, ada proses dijalani supaya karena kita melayani di era yang semakin hari semakin maju, maka pengetahuan kita pun harus semakin bertambah. Memperlengkapi diri ya, untuk melayani. Karena keadaan sekarang, jemaat sekarang lebih pintar loh, Pak. Hati-hati loh. Karena sekarang semua tanya ke Mbak Google. Karena ke Om Google semua. Cari Alkitab ini, tafsiran ini. Ya, baru kita baca ayat aja dia sudah tahu. Dia mau ke sini. Ya, tapi kalau kita belajar secara langsung, belajar teologi, wah, kita bukan jadi sombong teologi, tidak. Tapi paling tidak kita tidak gampang terombang-ambing. Ya, akhirnya kembali ke materi pembicaraan kita itu fokus. Akhirnya kita fokus kepada Tuhan yang ada di Alkitab. Karena kita belajar tentang Tuhan, namanya teologi, teos dan logos. Ya kan, mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang Tuhan, ya. Nah, kita kupas. Jadi Alkitab itu kan kalau kita belajar, ya. Nah, kita akan menemukan kefokusan kita kepada Alkitab tersebut. Artinya begini nih. Ketika kita meluangkan waktu untuk belajar Alkitab, kita akan menemukan hal-hal yang belum mungkin pernah kita dengar, pernah kita bicarakan sebelumnya, tapi kita temukan di dalam mempelajari Alkitab. Seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan kunjungi kami Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Alamatnya ada di Jalan Pelepah Kuning Raya 3 di Kelapa Gading, samping Taman Jogging. Ya, silakan Bapak Ibu kunjungi kami di sekretariat sana. Kita buka dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kami sudah buka. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya, Bung Landi, ya. Kepada fokus kepada Tuhan, ya. Nah, dalam kita berkonsentrasi dengan aktivitas kerohanian kita, sekali lagi saya tancapkan kembali kata dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Atau eksplisitnya, implisitnya, fokus. Nah, apa sebenarnya dalam kehidupan kita ini yang bisa merusak fokus kita dan bisa mengalihkan fokus kita? Tadi obrolan dengan Bung Operator tadi menarik loh, tentang Petrus yang sebenarnya dalam tanda petik sudah bisa berjalan di atas air, ya, like Jesus, tapi akhirnya ditenggelam. Ya kan, banyak tafsiran, ya, karena dia mungkin ketakutan, mungkin melihat hantu, kan, dari Tuhan jadi hantu akhirnya. Ya kan, penyebutannya, ya. Ada juga tafsiran karena kebimbangan. Nah, ini penting, karena kekhawatiran, ya, ini menjadi penting. Ternyata yang bisa mengganggu konsentrasi kita kepada Yesus, kepada Tuhan, fokus kita bisa beralih oleh karena terlalu banyaknya ketakutan dalam kekhawatiran dalam hidup kita, ya. Ayat di Matius 6
Matius 6 atau Matius 5 ya? Ya, Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 25. Coba Matius 6, saya buka dulu Bapak Ibu. Matius 6 ayat 25. Nah, Matius 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, mari kita telaah, karena itu aku berkata kepadamu. Ini Yesus berkata loh, ya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Gitu loh. Nah, Kekhawatiran akan hidup ya. iya. Jadi di dalam kehidupan ini kan berbicara makan, minum, dan pakai. Ya kan? Makan, minum, dan pakai. Di sini jelas dikatakan loh, ya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya kan? Kemudian juga hal-hal yang lain, makan dan minum. Dan ini kebutuhan, ya. Kebutuhan yang kita sering katakan kebutuhan pokok. Padahal yang secara primer kebutuhan pokok kita adalah firman Tuhan. Ya, baru yang lainnya sekunder. Kalau kita berdasarkan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta isinya, dan selebihnya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata yang menjadi primer kebutuhan pokok kita adalah mencari Tuhan. Fokus kepada Tuhan, ya kan? Selebihnya yang lain itu akan apa yang kita makan, minum, dan pakai itu sekunder. Oleh karena itu Tuhan bilang, jangan engkau akan khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang akan kau makan, apa yang akan kau minum, apa yang akan kau pakai. Karena burung saja di udara, gitu kan? Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita. Ada satu kesaksian teman di Kalimantan. Di mana? Kesaksian. Nah, kita dengar kesaksian itu sebenarnya. Dia anaknya minta pengen makan ikan gitu. Lalu bapaknya bilang, ya sudah berdoa saja. Iya. Tapi ini ikan toh. Iya. Karena ke orang Manado kan semua ikan. Iya, ikan ayam, ikan. Waktu dia berdoa, begitu amin, tiba-tiba ada yang jatuh di atas atapnya. Rupanya memang betul-betul ikan. Jadi ada burung elang atau apa gitu bawa itu ikan. Pakai ikan di laut. Tadi sungai pokoknya. Iya, di sungai. Pas tepat di rumahnya jatuh itu ikan. Akhirnya makan ikannya. Wow, ini kesaksian luar biasa. Kesaksian. Jadi bapak itu bilang berdoa aja, kalau makan ikan ya berdoa aja, pasti Tuhan kasih. Betul-betul Tuhan kasih. Rupanya ya itu tadi kalau kita lihat bukan hanya soal kebetulan aja elang lewat bawa ikan terlepas. Ya, betul. Tapi ya itu cara Ya, Tuhan kalau yang unik. Betul-betul fokus. Fokus. Ini anak fokus berdoa sama Tuhan pengen makan ikan. Ya, Itu betul. Tuhan burung aja Tuhan pelihara, apalagi Manusia ciptaan yang termulia. Nah, itu bagus sekali, luar biasa. Nah, artinya bapaknya itu sedang mengajarkan fokus kepada anaknya. Ya. Karena dengan kita fokus, perhatikan baik-baik. Kita akan membuka ruang. Mujizat. Yes. Dan artinya begini nih. Mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti kita alami. Tapi kalau kita berubah fokus, mujizat itu kita pertanyakan terus, masih ada nggak sih mujizat? Bukan fokus Tuhan berarti. Bukan fokus Tuhan. Fokus mujizat. Fokus pada mujizat. Nah, jadi yang tadi dikatakan janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Nah, bicara hidup kan 3 hal itu, makan, minum, dan pakai. Ya kan? Jadi kalau kita sudah khawatir akan hidup kita, pasti akan goyang fokus kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan kita. Dan ini juga pasti Tuhan cemburu. Kata yang saya pakai di awal tadi perenungan, ya, Allah cemburu karena kenapa? Kita banyak menjadikan berhala-berhala untuk kita sembah dalam tanda petik. Nah, begitu juga dengan kita berubah fokus, itu bisa membuat Allah cemburu kepada kita dalam tanda petik. Karena kenapa? Loh, sudah tahu-tahu kok kita percaya kepadanya, dia menyediakan semuanya. God is provider. Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan sumber segalanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Ya, contoh kayak mata air. Ya, mata air kecil tapi bisa memberi minum ribuan penduduk yang ada. Mata air kecil loh. Ya kan? Nah, bayangkan misalnya mata air di
pegunungan mana yang dikelola menjadi minuman air mineral. Itu sudah diminum berapa juta penduduk, ratusan juta. Betul tidak? Nggak habis-habis. Enggak habis-habis. Karena bicara sumber. Ya kan? Nah, bukan berarti saya sedang menganalogikan Tuhan itu seperti itu, tidak. Maksud saya adalah Dialah yang menciptakan juga mata air semua itu. Ya kan? Mata air, bayangkan coba, mata air bisa sampai tidak habis beratus-ratus tahun dalam tanda petik untuk memberi minum penduduk yang ada, rakyat yang ada. Nah, Tuhan yang menciptakan mata air itu. Dia melebihi dari mata air itu. Mata air aja tidak akan habis dalam tanda petik. Tapi kan ada juga mata air habis. Ya kan? Dan bahkan tadinya mungkin setinggi misalnya 5 meter. Kita gali pondasi rumah kayak di kampung saya di Langoan, ya, Rarano namanya, tanpa air itu arti kampung itu. Itu kita gali aja 2-3 meter itu sudah udah mata air itu. Bahkan waktu saya masih zaman sekolah dulu SMP SMA, itu kalau lagi musim hujan tidak perlu pakai apa lagi digerek gitu, timba pakai air, nggak perlu, pakai gayung aja langsung di sumurnya mandi pegang begini, karena benar-benar dekat aja. Tapi lama kelamaan seiring dengan pemakaian yang banyak, ya, volume pemakaian banyak, ya dia semakin turun sumurnya, tapi tetap mata airnya masih ada gitu loh. Tapi Tuhan, perhatikan baik-baik, semakin kita datang fokus kepada Tuhan, beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan ratusan juta orang datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah berkurang. Dia tidak akan pernah berkurang, bagaikan mata air. Semakin kita ambil airnya, semakin dia menurun sumurnya dalam pengertian. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia tetap Tuhan yang sama, memberkati bangsa Israel di padang gurun dengan perlindungan tiang awan di siang hari, dengan perlindungan tiang api di malam hari. Tuhan yang sama juga memberikan perlindungan itu pada kita, dan takarannya tidak pernah berkurang. Wow, kenapa? Karena Dia sumber di atas segala sumber. Oleh karena itu, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini kalau kita memiliki Tuhan sumber di atas segala sumber yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, di situasi pandemik saat ini, saya mau katakan kepada kita, dengarkan baik-baik kalimat ini. Meskipun situasi di sekitarmu begitu mencekam, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, saya mau katakan kepada kita, tetap fokus saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah fokus kepada hal yang lain, karena Tuhan yang kita fokuskan segala kehidupan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah berkurang. Dia Tuhan yang tidak pernah kehabisan berkat untuk berkati kita. Dia Tuhan yang tidak pernah membanding-bandingkan, tidak pernah sedikit pun. Tidak pernah kehabisan cara. Bahkan Tuhan punya banyak cara menolong saya dan saudara. Dan Tuhan punya cara yang unik untuk menolong saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, fokus saja kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Nah, berikut yang juga merusak fokus kita selain khawatir itu adalah ketakutan. Ya kan? Nah, orang kan kalau ketakutan tuh begini nih. Saya katakan dari kemarin, kalau kita ketakutan berlebihan, itu lebay, itu bisa kehilangan jalan, kehilangan akal, selalu menemui jalan buntu. Dan orang yang ketakutannya berlebihan, itu bisa dipastikan, ya, pasti dia akan cepat meninggalkan Tuhan. Dia akan meninggalkan Tuhan dengan apa? Menghalalkan cara-cara yang lain agar dia bisa makan, bisa minum, bisa bisa pakai pakaian. Gitu loh. Banyak contoh yang rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus demi hal-hal yang hal-hal yang menterenglah dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan sekali lagi dengan kalimat aktif sebagai suatu perintah secara Alkitab. Marilah semua kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
agar kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya dengan kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda sebagai seorang guru, mengajarlah dengan baik dan benar dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda sebagai seorang lawyer, sebagai seorang advokat atau pengacara, tetap tangani perkara-perkara dan tetaplah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda sebagai dosen teologi atau dosen di universitas lainnya, ajarkanlah perihal tentang yang baik dan kebenaran dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, ya, apapun yang engkau lakukan, bisnis Anda, usaha Anda, lakukanlah itu dengan baik dan benar dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih khusus Anda sebagai seorang pengkhotbah, seorang penafsir Alkitab, ya, lakukanlah itu dengan baik dan benar dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita semua fokus kepada Tuhan Yesus Kristus di segala aras pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, maka kita sedang menuju kepada goal kehidupan kita. Apa? Untuk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga yang kekal. Karena Yesus sendiri berdoa, "Ya Bapa, aku berdoa kepadamu, di mana aku berada, di situ pun mereka berada." Dan Bapak Ibu, sobat pemenang yang diberkati Tuhan, akan lebih baik bagi saya dan saudara yang notabene disebut sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus yang setia. Marilah kita meneladankan hal fokus kepada Kristus di lingkungan sekitar kita. Saya sebagai seorang ayah, saya meneladankan fokus kepada Kristus kepada anak-anak saya. Saya meneladankan fokus hanya kepada Kristus juga kepada istri saya. Dan juga kepada para mahasiswa STTRM yang saya ajarkan. Untuk kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalimat kuncinya adalah fokus kepada Kristus banyak keuntungannya. Tapi fokus kepada dunia banyak kerugiannya. Jadi mau pilih mana? Pilihlah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua, saudara-saudaraku, sobat pemenang yang diberkati Tuhan, hati dan pemikiran kita harus benar-benar klik, terkonsentrasi seluruh aktivitas rohani kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian, ya, hal apapun yang akan terjadi di sekelilingmu itu tidak akan pernah merubah fokusmu. Dan boleh saya ambil kembali kalimat di awal tadi, maka kesuksesan, maka kebahagiaan hidup yang kita idam-idamkan itu pasti kita dapat, pasti kita raih dengan kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sobat pemenang yang diberkati Tuhan, perenungan dan juga pengajaran secara alkitabiah perihal tentang fokus kepada Tuhan dengan perbandingan ayat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sobat pemenang, pendengar setia Radio Viva SSK yang sedang mendengarkan secara audio streaming dimanapun Anda berada saat ini, kembali saya mendorong kita dengan aktif, marilah kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi pandemik virus corona saat ini. Agar engkau bisa memahami Tuhanmu dengan benar dan engkau terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel STTRM dengan penuh sukacita selalu ingin berbagi pengetahuan secara alkitabiah di dalam program ini, Indonesia Berteologi. Tuhan Yesus memberkati seluruh sobat pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami bisa lagi
mendapatkan pengajaran Alkitabiah lewat perenungan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah apa yang kami lakukan, kami semua hanya tertuju kepada Tuhan saja. Di tengah situasi pandemik virus corona saat ini, tentu sangat menakutkan kami melihat apa yang terjadi di sekitar kami, ada yang terjadi di dunia ini, khusus situasi pandemik ini. Tetapi dengan pengajaran yang ada dan bahkan di dalam Alkitab, kami menemukan bahwa ketika kami tetap fokus kepada Tuhan, maka akan jauh dari hal-hal kekhawatiran dan ketakutan. Dan biarlah Tuhan, Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menghiburkan kami, bahkan juga menghibur seluruh sobat pemenang yang mungkin mengalami dampak secara langsung di situasi pandemik ini. Engkau Tuhan yang memberkati akan radio Viva SSK ini Tuhan. Seluruh peralatan yang dipakai di studio ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati semuanya. Berkati operator kami Tuhan, Peterson Landi, Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati senior pastor kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kau berkati juga keluarga Pak Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit, istri, anak-anak, cucu-cucu yang ada, diberkati Tuhan semuanya. Bahkan Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry dimanapun yang ada, Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih. Dan bahkan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, Tuhan juga berkati dan Tuhan sertai. Pemimpin-pemimpin kami Engkau berkati. Ketua STTRM Bapak Pendeta Dr. Yogi Dewanto MBA, Tuhan berkati. Bapak Ketua Yayasan Abraham Konrad Supit Center Bapak Dr. Binsar Pangaribuan, Tuhan berkati. Bahkan ketua-ketua kolegial yang ada, Engkau juga berkati. Bapak Insinyur Yohanes Budiman MBA, Tuhan juga berkati dan sertai. Dan seluruh dosen-dosen yang ada, yang mengajar di STTRM, dan seluruh para mahasiswa, Tuhan Yesus berkati semuanya dan sertai. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Dan seluruh sobat pemenang yang mendengarkan akan siaran langsung ini lewat acara Indonesia Berteologi. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan juga memberikan perbaikan-perbaikan ekonomi dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit undur diri dari pendengaran Anda. Sampai kita bertemu kembali di minggu yang akan datang di acara yang sama, Indonesia Berteologi, Radio Viva SSK. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih teman-teman semuanya yang ada di Facebook saya ini yang sudah mendengarkan secara langsung. Jadi kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih ya. Saya lihat ada teman saya juga ini sedang nonton. Pengacara ini Pak Doan Taga. How are you, brother? Tuhan berkati ya. Ini juga ada yang dari Amerika ini. Ini Pastor Epi. Ini Epi Korompis ini. Ada juga Pak Mirwan ya. Ini ada dari Languan juga ada ini. Kiki Koago ya. Ini ada dari Cakumbar Ibu Oli Shirley. Tuhan memberkati Ibu Oli ya. Tetap kuat dalam Tuhan. Ini ada di Minahasa Tenggara ini juga nonton ini. Ibu Vera Ago. Ini Ibu Joyce Lombogia. Tuhan berkati Ibu Joyce. Pak Roni Pinontoan. Tuhan berkati. Acel Rambing. Kaila Jodekei. Ini Bu Reli Lapian. Bapak Phoenix Mau yang ada di Rasi Minahasa Tenggara ya, Sulawesi Utara. Tuhan berkati. Beni Budianto juga, Pak Rudi Rori, Tuhan berkati. Ibu Sonya Tasik, Tuhan berkati. Egan Bix juga ya, berkati. Iya, Pak Pengacara Doan Taga, selalu saya doakan. Tetap eksis dalam Tuhan sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer.
Baik, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya.